Karena memang tema malam ini adalah kebaruan dari jurus atau strategi masing-masing paslon, tapi tampaknya semua sama, semuanya belusukan, turun ke rakyat, positif sih. Tapi yang kemudian itu kemasan dalamnya bagi-bagi bingkisan, bagi-bagi uang, dan sudah ada nih yang tercapture ya. Seperti apa Mbak Wi? Iya, maka itu sebenarnya model-model lama ya. Model lama tidak mengedukasi, itu sebenarnya cara menistakan rakyat kita yang tidak beruntung secara ekonomi, tidak beruntung secara pendidikan, lalu mereka itu menjadi objek. Padahal dalam pemilu yang langsung seperti ini kan katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka kedaulatan rakyat tadi itu yang harus dihormati. Nah, kalau dihormati, mereka jangan dibayar dengan uang murah meriah. Nah, kalau mau coblosan Februari, maka gencar sekali. Sowan-sowan dan memberi itu nanti kalau sudah jadi lupa kan gitu. Nah, seperti ini yang masyarakat itu tidak mendapatkan asupan pencerahan atau edukasi literasi politik yang cukup. Maka kalau menurut saya dihentikanlah, diputus mata rantainya praktek-praktek yang tidak positif tadi itu untuk digantikan dengan konteks kali ini yang Indonesia katanya sudah mau menyongsong Indonesia Emas 2045. Maka ini adalah prakondisi. 2024 ini adalah prakondisi kita take off gitu ya. Tidak sekedar maju yang kata Mas Daniel tadi itu, tapi ini kita take off. Kalau mau take off, maka prakondisi ini yang harus diperbaiki betul gitu ya. Bukan kok lalu menghalalkan semua cara, yang penting tahu kok masyarakat itu dibayar murah meriah pasti milih saya. Itu menurut saya asumsi yang sangat sesat gitu ya. Asumsi yang sangat sesat seperti ini yang tidak boleh kita terus-teruskan karena ini akan merugikan, seolah-olah rakyat itu bodoh. Jangan salah, saya sering ya ke desa-desa yang saya melihat masyarakat itu bisa menyaksikan. Dan debat ini menjadi salah satu arena di mana sekecil apapun akan berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat terhadap tentunya itu para calon-calon ini. Baik. Nah, ini yang harus dicatat baik-baik ya oleh para paslon 1, 2, 3 itu, bahwa mereka itu sedang dicermati, sedang disorot tajam gitu ya. Bagaimana perilakunya, tutur kata, tindakannya dan sebagainya tadi. Oke, karena ini masih panas isunya juga ya, Bang Daniel. Boleh dong dikomentari mengenai bagi-bagi uang ini, dugaan ya. Yang dilakukan siapa, Mbak? Ya kalau di sini kan sempat dikatakan Gus Miftah ya bagi-bagi uang. Tanggapannya seperti apa? Oh, yang viral itu. Pertama betul, Gus Miftah adalah salah satu pendukung Pak Prabowo. Itu pertama ya. Namun terkait dengan bagi-bagi uang itu tidak terkait sama sekali beliau sebagai pendukung Pak Prabowo atau tim sukses Pak Prabowo. Itu terkait dengan kegiatan beliau sebagai dai. Dan ketika sebagai dai, beliau menyampaikan bahwasannya itu adalah kegiatan sedekah yang dilakukan oleh salah seorang jamaah beliau, saudagar Ahmiyah, yang kemudian secara rutin membagikan sedekah-sedekahnya. Dan kebetulan Gus Miftah hadir di situ, kemudian Gus Miftah diminta untuk ikut membagikan sedekah tersebut. Jadi tidak terkait dengan kegiatan politik. Kalau kemudian di-capture, kemudian di-screenshot seolah-olah itu kegiatan politik, itu tentu adalah pihak lain yang memaknai begitu. Baik, ya. Ini klarifikasi yang baik ya dari tim Prabowo Gibran. Sekarang saya ke Mas Iko. Pak Ganjar juga pernah bagi-bagi sembako dan sebenarnya ini kapan itu? Sempat Oktober kalau tidak salah. Boleh atau sah tidak sih dilakukan? Ini bentuk dari sebuah money politik atau bagaimana ya? Tergantung gini, karena kita masuk dalam masa kampanye yang sudah ditentukan oleh KPU, ya kan, itu ada aturan-aturan yang berlaku. Kita boleh menukar sembako dengan sembako murah misalnya. Nah itu nggak ada masalah, itu ada aturan-aturannya. Jadi semua sebenarnya tadi disampaikan juga APK yang nilai seharga berapa, sembako pun masih boleh gitu. Kita menjual sembako dengan harga diskon dan lain-lain, tapi harus ada transaksi di sana. Nah ini menurut kami memang ongkos politik itu ada dalam demokrasi.
demokrasi. Ini nggak bisa dinafikan. Ini di seluruh dunia itu terjadi. Tetapi memang makanya dibuat aturan-aturan sehingga money politics dalam artian betul-betul membeli suara itu diharamkan. Nah, ini yang kita lihat tadi yang disampaikan oleh Daniel tadi soal Gus Miftah. Ya saya rasa itu bukan ada yang sekedar capture ya, itu video yang ditayangkan. Video yang ditayangkan ketika Gus Miftah membagi-bagi uang itu di belakangnya ada orang yang berteriak-teriak soal Prabowo, ya kan, memakai kaos Prabowo dan lain-lain. Baik, Mas Ciko, berarti ini yang melakukan bagi-bagi sembako ini relawan dari Ganjar sendiri. Nah, ini kan mungkin sama ya dengan apa yang terjadi Gus Miftah. Apakah ada transaksi tukar itu dan itu bulan apa? Apakah itu sudah memasuki masa kampanye? Apakah sudah Januari, masih Nah, Mei. ya. Dan ini relawan, ada relevansi dan bagian dari strategi tidak sih yang dilakukan oleh relawan? Kita bicara soal relawan? aturan ya. Ketika bicara soal aturan ini tidak melanggar aturan kampanye maupun KPU. Nah, kita sekarang sudah memasuki masa kampanye dan kita bicara soal masa kampanye ini dan aturan dalam pemilu. Dan ini rangkaian dalam pemilu ini. Nah, dalam rangkaian pemilu ini yang kami lihat apa yang dilakukan oleh TKN Prabowo, Gibran, maaf ya, bukannya saya nggak mau menganaktirikan Pak Anies dan Muhaimin, nggak mau nyerang Pak Anies Muhaimin, tapi memang yang kita lihat dengan kasat mata ini kan TKN Prabowo Gibran, termasuk Gibran sendiri, termasuk timnya Pak Prabowo, Gibran, ataupun yang dibilang tanda kutip pendukung, tidak masuk dalam TKN, tapi dia bagi-bagi duit dan lain-lain. Ini semacam ada arogansi kekuasaan di sana, yang merasa bahwa they are untouchables. Mereka tidak bisa disentuh oleh hukum-hukum oleh pemilu, dan terbukti beberapa kali Bawaslu juga ditekan, diberikan pressure oleh masyarakat untuk memanggil Gibran dalam rangka beberapa pelanggaran yang dilaporkan, tapi sampai hari ini tidak terjadi. Nah, ini seakan-akan ingin ngasih lihat juga bahwa kami bisa melakukan apapun, termasuk membagi-bagi uang dan lain-lain. Nah, silakan aja dibantah, tetapi semua ada rekam digitalnya. Semua ini era medsos, ini nggak bisa ditahan-tahan, tapi masyarakat akan menilai sendiri. Nah, semoga dalam 40 hari ke depan ini kita bisa bersaing sehat, dan harapan kami juga apa yang terjadi dengan Gus Miftah dan itu rekaman-rekaman itu bisa mengingatkan juga tim yang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Mas Nara, ini kan memang jadi polemik bahwa ini relawan sukarelawan kan banyak. Apa yang dilakukan oleh mereka kan belum tentu dilakukan oleh paslon ini, seperti mungkin kasus Gus Miftah, bahkan ada sukarelawan dari tim Ganjar. Bisa jadi ini juga terjadi untuk Amin. Jadi sebenarnya teori-teori umum politik itu semua sudah hafal lah. Saya, Mas Daniel, Mas Ciko sudah tahu lah. Termasuk cara ngeles, cara apa kita tahu. Cuman di sini yang perlu saya tekankan adalah coba kita hargai soal etik ya. Soal etik, ini penting soal etik. Jangan sampai kita ngedaskan etik itu. Kemudian melanggar semuanya, nggak boleh. Karena apa? Etik ini penting. Ya, penting. Meskipun nggak diatur KPU, tapi etik ini penting. Oh, sampai sidang MK aja soal etik doang itu, padahal itu dianggap tidak bermutu kan hasilnya kan, sampai diganti formasinya. Ini kan karena etik sebenarnya. Yang kedua, soal media sosial. Kita itu banyak dibantu media sosial loh. Jejak digital seseorang termasuk capres itu bisa dilihat karena ada media sosial. Coba kalau nggak ada media sosial. Jadi kalau belum jadi capres kemudian sudah mengatur ini jangan dibahas di TV-an lah. Nggak kurang pantas itu. Serem sekali nanti kalau jadi presiden bagaimana itu. Tapi maksud saya gini. Jadi ini soal perubahan-perubahan strategi boleh apa saja, tapi maksud saya jangan berlebihan dalam menghindar karena media sosial akan memotret 24 jam. Termasuk yang diceritakan Mas Ciko. Meskipun Miftah mengatakan ini sedekah, ini bukan politis, tapi di belakangnya bendera-bendera dan ada gambar paslon, kan lucu gitu. Maka ini media sosial membantu kita terima saja bahwa kita nggak bisa menghindar dari media sosial. Jadi percakapan media sosial sampai diteliti khusus oleh para peneliti karena memang itu sangat menggantung pada kita nggak bisa lepas dari dia seperti itu. Iya, nanti saat lagi karena sudah disinggung media sosial, nanti saya akan tanya kepada Mbak Wi. Mbak Wi, sebenarnya apa sih harapan atau bentuk kampanye sosial media seperti apa sih yang seharusnya dilakukan oleh para paslon ini, mengingat katanya pemilihnya anak muda, tapi masih aja kemudian didekati ini masyarakat yang sama karakternya, masyarakat tua gitu ya. Padahal ini kan pemilihnya ini paling besar pangsanya adalah anak muda. Ini strategi sosial media dan dunia digital seperti apa sesaat lagi?